Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia dengan saya, Bu Astria Dewi Rosita. Materi kali ini adalah ceramah. Apa itu ceramah? Ceramah adalah kegiatan yang menyampaikan informasi kepada orang lain dengan tujuan dapat mengarahkan mereka untuk memahami suatu masalah yang disampaikan. Jadi intinya ceramah di sini adalah menyampaikan informasi yang dapat mengarahkan orang lain atau pendengar. Jenis ceramah di sini ada dua. Yang pertama adalah ceramah umum. Ini bertujuan memberi nasihat kepada halayak umum atau masyarakat luas, tanpa pengecualian sehingga tidak ada batasan materi, usia, pendengar, dan acara. Yang kedua adalah ceramah khusus, bertujuan memberi nasihat kepada halayak tertentu atau bersifat khusus, sehingga di sini dia memiliki batasan terkait materi, usia pendengar, dan acara. Nah, lalu apa perbedaannya antara ceramah, pidato, dan khotbah? Kita lihat di sini ada pembedanya. Ketiganya ini sama-sama bertujuan memberi informasi. Kemudian perbedaannya kita lihat dari sini. Kita lihat dari topiknya. Nah, ceramah ini bisa menyesuaikan pendengarnya siapa dan dalam acara apa. Pidato pun juga seperti itu. Tetapi kalau khotbah, dia temanya selalu di agama. Kemudian berdasarkan sifat, ceramah dibedakan menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Karena kan ada yang untuk masyarakat luas dan tertentu. Kemudian kalau pidato ini umum karena bisa diikuti oleh semua kalangan, dan khotbah di sini bersifat khusus karena dia di sini topiknya adalah agama, jadi biasanya yang mengikuti adalah orang yang memiliki keyakinan yang sama dengan pembahasan dalam khotbah. Kemudian dari segi interaksi, di sini ceramahnya interaksinya dua arah. Dua arah di sini berarti ada timbal balik antara penceramah dan pendengar. Biasanya ada sesi tanya jawabnya. Kemudian pidato dan khotbah di sini interaksinya satu arah, karena tidak ada tanya jawab. Yang berarti hanya penceramahnya saja yang berbicara, sedangkan pendengar tidak bisa merespon secara langsung. Kemudian unsur-unsur ceramah di sini ada tiga. Yang pertama adalah harus ada materi, kedua ada penceramah, dan ketiga ada pendengar. Kalau ketiga ini sudah komplit baru bisa melakukan ceramah. Kalau salah satunya masih kurang berarti tidak bisa melakukan ceramah. Metode ceramah ada 4, bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah struktur ceramah. Strukturnya di sini ada 3. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan di sini biasanya berisi tentang ini. Gambaran secara umumnya atau secara kecil terlebih dahulu, kemudian diisi di sini dia menjelaskan pendapat disertai dengan fakta. Fakta di sini adalah bukti. Ada bukti, kemudian ada pendapatnya. Kemudian di penutup biasanya dia berisi rangkuman selama penyampaian masalah tadi, kemudian disimpulkan. Di sini penutup ini juga ada sarannya. Nah, ini adalah contoh analisis struktur ceramah. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini ada contoh teks ceramahnya ya. Nah, di bagian ini biasanya mengenalkan permasalahan utama, tesis, yaitu pendapat secara umum tentang moral remaja masa kini. Bisa dibaca di sini. Nanti kalau terlalu cepat bisa di-pause ya.
Struktur yang kedua adalah isi. Nah, isi di sini berisi tentang argumen penceramah. Nah, argumen di sini isinya adalah pendapat yang disertai dengan bukti. Di sini dibahasnya tentang peranan orang tua dalam membina, mendidik, serta membentuk karakter remaja. Yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup ini berisi tentang simpulan dari hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Di sini juga biasanya disertai dengan saran yang diberi alasan. Aspek kebahasaan ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, seperti saya atau aku. Ya, pilihannya cuma dua ini, tapi biasanya kalau ceramah kan bentuknya resmi. Jadi lebih baik menggunakan saya. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang kedua jamak, Anda atau kalian. Biasanya ini apabila penceramah menyapa pendengar menggunakan Anda atau kalian. Yang ketiga adalah kata sapaan seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Nah, yang diwarnai merah ini, tulisan berwarna merah ini adalah contohnya. Tetapi masih banyak contoh yang lainnya. Khusus yang dua ini, patennya ini ya, tidak ada tambahan lain. Kalau yang kata sapaan, mungkin kalian bisa menemukan kata sapaan lain dalam suatu ceramah. Yang keempat, kata yang merujuk pada hubungan sebab akibat. Di sini biasanya disertai dengan kata karena, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Aspek kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan kata istilah yang merujuk pada topik masalah. Di sini ada tata krama dan sopan santun. Kemudian dari contoh tadi tentang hal-hal yang berkaitan dengan moral, dicari sendiri kata-kata istilah dari contoh yang tadi. Selanjutnya adalah kata persuasif atau kata-kata yang mengandung ajakan atau mempengaruhi pendengar. Biasanya di sini ada kata sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah. Sebaiknya kita sebagai orang tua, diharapkan orang tua dapat membimbing anak-anaknya, seperti itu. Yang terakhir adalah kata kerja mental, di mana di sini masih sama dengan sebelumnya, yaitu bisa mempengaruhi. Contohnya memprihatinkan, memperkirakan, dan menduga. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, sepertinya materi kali ini cukup sampai di situ. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.